Welcome to my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalakan notifikasi loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya. Gimana puasanya nih? Semoga berjalan lancar ya. Oh iya, di video kali ini aku mau berbagi resep es pisang ijo. Ini tentunya cocok banget dijadikan sebagai menu takjil. Bikinnya pun gampang banget. Pastinya seger dan enak banget ya untuk berbuka puasa. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih cara buatnya? Yuk kita sama-sama simak videonya. Pertama, tentunya kita siapkan pisang ya. Di sini aku menggunakan pisang kepok. Teman-teman juga bisa menggunakan pisang raja. Selanjutnya, pertama di sini aku akan membuat kulit pisang hijaunya. Siapkan sebanyak 250 gram tepung terigu, kemudian tambahkan sebanyak 3 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan ini diaduk dulu hingga tercampur merata. Kemudian kita tambahkan sebanyak 500 ml air, dan ini diaduk secara merata sampai tercampur ya. Adonannya bisa diaduk menggunakan balon wish ataupun dengan centong, spatula juga boleh ya. Kita aduk adonannya sampai tercampur rata terigunya. Kalau adonannya sudah tercampur, bisa kita tambahkan sebanyak 60 ml minyak goreng atau boleh diganti dengan margarin ya. Dan ini kita aduk-aduk. Selanjutnya kita tambahkan santan. Di sini aku menggunakan santan instan sebanyak 5 sendok makan. Kemudian ini diaduk sampai tercampur merata ya seluruh adonannya. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk menambahkan sebanyak 1-2 sendok teh pasta pandan. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur merata. Untuk konsistensi adonannya memang encer seperti ini, jadi teman-teman gak perlu khawatir ya. Selanjutnya adonannya kita sisihkan terlebih dahulu dan siapkan loyang yang sudah diolesi dengan minyak goreng atau margarin. Kemudian adonan kulit pisang hijaunya ini akan kita pindahkan ke dalam loyang yang kemudian akan dikukus ya. Sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan dengan api besar. Adonan kulit pisang hijaunya ini akan dikukus selama kurang lebih 45 menit sampai benar-benar matang. Nah, ini adonan kulit pisang hijaunya sudah matang. Pada bagian atasnya terdapat air, ini bisa kita buang terlebih dahulu airnya. Kalau sudah, ini akan kita biarkan sampai dingin baru siap digunakan. Namun sebelum itu akan aku aduk-aduk terlebih dahulu agar uap panasnya keluar semua. Tekstur untuk adonan kulit pisang hijaunya kurang lebih seperti ini. Adonan kulit pisangnya ini harus ditunggu sampai benar-benar dingin baru siap digunakan ya. Selanjutnya kita kukus pisang kepok. Untuk mengukus pisangnya tidak perlu lama-lama, cukup 5-10 menit saja, karena kalau terlalu lama nanti pisangnya jadi lembek, jadi kurang bagus ya ketika dibentuk. Nah, ini pisangnya sudah matang, bisa diangkat, kemudian bisa bergantian dikukus dengan pisang selanjutnya ya, karena di sini ada 16 buah pisang kepok yang akan digunakan. Sambil menunggu pisang dan adonan kulit hijaunya benar-benar dingin, di sini aku akan membuat bubur sumsumnya. Pertama, siapkan sebanyak 200 gram tepung beras, kemudian beri 1 sendok teh garam. Dan kita tambahkan dengan 1 liter atau 1000 ml air. Kemudian ini diaduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur. Lalu yang terakhir ditambahkan dengan sebanyak 12 sendok makan santan. Di sini aku menggunakan santan instan. Kalau santannya sudah masuk, kembali diaduk-aduk terlebih dahulu. Baru ini akan kita masak di atas kompor menggunakan api sedang. Saat memasak bubur sumsum, usahakan sambil terus diaduk agar tepungnya tidak menggumpal sehingga bubur sumsumnya akan matang merata. Dan ini sama halnya dengan kita memasak bubur, gunakan api sedang cenderung kecil saja agar tidak mudah gosong. Dan kalau bubur sumsumnya sudah terbentuk, boleh diganti dengan spatula karena adonannya akan berat sekali. Ini sambil terus diaduk-aduk, kalau sudah bisa dimatikan api kompornya.
Kurang lebih tekstur bubur sumsumnya seperti ini. Bisa dibuat lebih encer atau boleh lebih kental sesuai selera. Bubur sumsumnya akan kita biarkan dingin terlebih dahulu dan selanjutnya di sini kita akan membuat pisang hijaunya. Adonan pisang hijaunya begitu juga dengan pisangnya sudah benar-benar dingin baru boleh dicetak. Kemudian siapkan wadah yang sudah diolesi dengan minyak goreng dan juga plastik seperti ini untuk mencetaknya. Letakkan plastik di atas meja, kemudian oleskan dengan minyak goreng agar nanti adonan pisang hijaunya tidak lengket. Kemudian kita simpan atau kita taruh sedikit sebagian adonan pisang hijau. Kita lipat plastik seperti ini dan boleh ditekan-tekan perlahan. Kemudian kita gilas adonannya menggunakan rolling pin atau bisa menggunakan gelas sampai kurang lebih seperti ini. Lalu letakkan pisang di atasnya dan ini akan kita gulung. Sama halnya menggulung bolu gulung ya teman-teman. Gulung perlahan namun tidak perlu terlalu rapi. Yang penting adonan kulit pisang hijaunya menempel pada pisang ya. Kemudian bagian ujungnya kita rapatkan. Membentuk pisang seperti ini kurang lebih. Bagian kedua ujungnya bisa kita potong adonannya dan kemudian kita tekan-tekan kembali agar lebih rapat. Begitu juga dengan kedua ujungnya. Jadinya kurang lebih seperti ini untuk kulit pisang hijau yang sudah terisi pisang. Cetak kembali semua pisangnya dengan adonan kulit pisang hijau sampai pisangnya habis. Di sini aku menggunakan sebanyak 16 buah pisang kepok dan adonannya ini cukup untuk 16 buah pisang kepok ya. Jadi untuk resep ini cukup untuk 16 buah pisang kepok sebesar yang ada di video. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, kalau hanya ingin buat sebanyak 8 buah pisang mungkin bisa menggunakan setengah resep. Dan pada video resep es pisang hijau kali ini, pisangnya tidak perlu dikukus 2 kali ya, karena untuk adonan kulit pisang hijaunya sendiri sudah matang, karena tadi dikukus benar-benar lama hingga matang selama 45 menit, jadi ini tidak perlu kita kukus lagi. Es pisang hijau yang aku buat ini juga menggunakan bubur sumsum. Jadi kalau teman-teman ingin mengganti bubur sumsum dengan flas santan juga boleh, karena memang ada 2 versi menggunakan bubur sumsum atau flas santan. Nah ini semua pisang hijaunya sudah aku cetak, kurang lebih ada 16 buah pisang hijau ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke penyajiannya, tapi sebelum itu kita akan potong-potong terlebih dahulu pisang hijaunya. Sebelum memotong, pisaunya harus diolesi dengan minyak goreng agar tidak lengket dengan adonan kulit pisang hijaunya ya. Kurang lebih potong-potong sebesar ini. Kemudian siapkan wadah tin wall 400 ml atau juga bisa 300 ml ya. Pertama akan kita tuang terlebih dahulu bubur sumsumnya. Kemudian di atasnya akan kita taruh pisang hijaunya. Di sini aku simpan sebanyak 6 potong pisang hijau seperti ini. Selanjutnya kita tuang 1 sendok makan sirup koko pandan dan juga 1 sendok makan kental manis. Kemudian kita bisa taburi es batu di atasnya. Bisa dikasih lagi sirupnya dan juga kental manisnya sedikit saja untuk mempercantik. Dan ini dia es pisang hijaunya teman-teman. Ini enak dan seger banget, cocok sebagai menu takjil berbuka puasa. Es pisang hijau ini juga bisa dijadikan sebagai ide usaha jualan takjil di bulan Ramadan ini. Kalau untuk dijual ada baiknya es batunya tidak dicampur ya, jadi dipisah saja agar rasa manisnya tidak hilang karena es batu yang sudah mencair. Oke, sekian videonya ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.